Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Bahagia sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximek Virtual Presentation, di mana pada siang hari ini kita akan sama-sama mendapatkan edukasi atau pembelajaran tentang kesehatan dan berbagai tips yang sangat luar biasa yang juga akan disampaikan oleh orang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Sampai saat ini buka praktek sebagai dokter umum dan estetik, yaitu di daerah Gading, Serpong, Tangerang. Dan juga beliau adalah seorang speaker ataupun trainer di berbagai seminar ataupun simposium, baik itu nasional maupun internasional. Dan juga yang sangat luar biasa, beliau adalah seorang penulis buku sejak tahun 1997, buku-buku yang telah beliau tulis dan diterbitkan diantaranya dari PT BIP atau Gramedia Kompas Group Jakarta, kemudian dari penerbit Andi Yogyakarta, dan contoh-contoh bukunya seperti tentang menanggulangi penyakit sendi, kemudian panduan obat dan suplemen Indonesia, kemudian panduan stroke, dan juga untuk masalah kanker serviks, dan masih banyak lagi buku-buku lainnya. Dan di kesibukan beliau yang sangat luar biasa, kita bersyukur sekali karena pada siang hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama belajar, ya, di mana beliau berkesempatan memberikan edukasi yang sangat luar biasa, yang mana hari ini materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang dampak dan akibat dari dislipidemia atau kelainan lemak darah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dr. Iskandar Junaidi. Terima kasih Pak Aminuddin, terima kasih semuanya untuk kesempatan ini yang sudah join tepat waktu. Terima kasih untuk kesetiaannya. Dan sebelum mulai, bagi yang Bapak Ibu yang puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai yang kita sebut ya, kalau di medis itu dislipidemia, atau kalau bahasa Indonesia kita sebut kelainan profil lemak darah atau kelainan kadar lemak dalam darah. Nah, kita akan lihat hal-hal apa saja yang menyebabkan kadar lemak seseorang itu kok bisa berbeda, ya, tidak seperti biasanya atau tidak normal. Itu apa penyebabnya, terus apa akibatnya, dan bagaimana kita bisa mencegah, mengobati, dan menghindari kelainan lemak darah ini dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya definisi dislipidemia itu adalah salah satu kondisi di mana kadar lemak kita dalam darah itu bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi dis itu artinya kelainan. Kelainan itu bisa tinggi sekali atau bisa rendah. Nah, dua hal yang memang kalau itu terjadi merugikan kesehatan kita, bisa menimbulkan banyak hal terkait kesehatan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat dislipidemia ini atau kelainan lemak darah ini dalam artian kadar lemak dalam darah itu tinggi, atau kita sebut hiperlipidemia. Jadi disnya itu diganti hiper saja. Jadi kalau dis kan kelainan, bisa rendah, bisa tinggi. Nah, kita akan bahas khususnya pada sore hari ini tentang kelainan lemak darah yang tinggi. Kita sebut hiperlipidemia. Jadi kalau kita ngomong lipid dalam darah itu terkandung dan terdiri dari trigliserida, kolesterol. Kolesterolnya ada dua, ada LDL dan HDL. Jadi kolesterol LDL itu kita sering sebut ya, di awam itu kolesterol jahat. Kalau kolesterol yang HDL itu kita sebut kolesterol baik.
Nah, dua faktor ini menentukan ini tingkat kesehatan seseorang, khususnya pembuluh darahnya, antara kolesterol HDL dan kolesterol LDL. Nah, kita lihat sini, Bapak Ibu, ini profil darah seseorang itu bisa seperti ini. Jadi kalau yang normal itu kadar kolesterol LDL. Jadi LDL itu singkatan dari low density lipoprotein. Kolesterol LDL atau kita sebut kolesterol jahat. Sebenarnya dia ada dalam darah, hanya sedikit. Ya, kita lihat sini, sedikit sekali kolesterol LDL. Nah, yang banyak itu kolesterol HDL atau kita sebut high density lipoprotein. Atau kalau kita sebut di awam itu kolesterol baik. Nah, perbandingan HDL dan LDL ini nih biasanya menentukan kesehatan pembuluh darah seseorang. Nah, kita lihat di sini kan banyak nih HDL yang warna kuning ini. Nah, sedangkan LDL sedikit sekali ya. Nah, ini yang sehat seperti ini. Nah, tetapi ketika kolesterol darah kita tinggi atau kadar lemak dalam tubuh kita tinggi, dalam darah tinggi, maka terbalik komposisinya. Kita lihat di sini HDL-nya sedikit ya, yang kuning ini. Sedangkan yang LDL, low density lipoprotein, banyak. Nah, banyaknya kadar trigliserida dan kolesterol low density lipoprotein atau LDL ini, inilah yang menjadi pemicu seseorang akan mengalami penyakit pembuluh darah dengan segala akibatnya, dengan segala komplikasi yang mengikutinya jika tidak diterapi atau tidak ditangani dengan baik. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini pembuluh darah kita. Kita bisa lihat di sini. Jadi pembuluh darah yang sehat itu seperti ini yang sebelah kiri. Ya. Di sini sel-sel darah merah, makanan dan lain-lain kan banyak. Lemaknya sedikit. Ya. Lemaknya sedikit di sini. Nah, kita lihat sini. Kalau yang kolesterol mulai mulai berkembang, banyak dalam tubuh, kita lihat di sini mulai banyak nih yang warna kuning ini lemak dan kolesterol kita. Nah, ketika ini proses terus berlanjut, ya, karena berbagai akibat tindakan pola hidup kita yang kita lakukan tidak sehat, maka ini akan berkembang menjadi hiperlipidemia seperti ini ya. Banyak sekali lemaknya yang menumpuk di dalam arteri kita, yang bisa menghambat aliran darah ke organ-organ tubuh, ke sel-sel kita. Nah, ini mulai awal munculnya penyakit-penyakit kronis ya, yang menghinggapi kita karena tingginya kadar lipid dalam darah. Nah, kita lihat di sini sebenarnya proses pembentukan plak dalam darah atau aterosklerosis itu, proses aterosklerosis yang diakibatkan oleh kadar lemak darah yang tinggi atau hiperlipidemia, itu sebenarnya berlangsung seumur hidup. Jadi kalau kita hidup normal, ketika lahir pun ya, itu sudah mulai berproses pembentukan plak dalam tubuh kita, dalam arteri kita. Ya, ditambah lagi misalnya sejak kecil kita gaya hidupnya tidak sehat, banyak makan lemak, gitu, kolesterolnya tinggi, ini akan makin cepat proses ini. Nah, makanya kan penyakit arteri ini sering menyerang mereka yang berumur di atas 40 tahun karena prosesnya memang lambat, perlahan. Jadi sejak kita lahir, bayi itu sudah berproses membentuk plak dalam arteri kita. Nah, ya ini kita lihat di sini. Nah, ini proses ini sebenarnya bisa kita atasi, kita hambat kalau kita menjalani gaya hidup sehat, pola makan sehat. Pola makan sehat itu salah satunya yang penting bagi kita itu adalah mengurangi kadar lemak yang kita konsumsi sehari-hari. Entah itu dalam bentuk daging, gorengan, atau yang lain-lain ya, yang mengandung banyak lemak, itu jika kita kurangin ini bisa dihambat. Atau kita bisa cegah juga dengan cara minum atau makan makanan alami, sayur buah ya, banyak sayur buah. Kalau itu terkendala atau kurang, atau kita lengkapi dengan suplemen seperti yang kita miliki ya, Max Slim.
Ya, Mexlim ini kan baik nih, ya, untuk mencegah atau mengurangi nafsu makan seseorang, membakar lemak yang ada di dalam tubuh yang sudah terjadi. Nah, ini kan bisa menghambat atau mengurangi proses pembentukan plak ini. Nah, di sini Mexlim bisa bekerja. Selain Mexlim, di produk kita yang bisa bekerja adalah Mexibio. Ya, karena di sini kan banyak antioksidan, ada vitamin C, ada jojoba oil, ada glutathione, ya, semua seri blossom, semua antioksidan ini diperlukan untuk mengatasi radang yang ada di pembuluh darah yang sedang mengalami proses pembentukan plak. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ini awal mulai terbentuknya plak ini kan biasanya di sini ada luka lecet di pembuluh darah kita ya, dinding bagian dalam. Nah, itu yang lecet ini biasanya ada radang. Biasanya yang ada luka pada tubuh itu akan menimbulkan peradangan. Kenapa? Karena di situ nanti sel darah putih leukosit akan semua menyerbu ke sana. Dengan adanya radang itu akan membuat sel darah putih atau leukosit itu menumpuk di tempat adanya luka atau lecet ini. Nah, itu maksudnya baik sebenarnya untuk mengatasi radang atau menyembuhkan luka yang terjadi di situ. Tetapi leukosit kalau kebanyakan, apalagi di arteri kita yang kecil itu, menumpuk terlalu banyak di situ malah membuat proses ini menjadi lebih parah. Sehingga perlu diatasi nih radang yang ada di dinding arteri bagian darah ini, bagian endotelium ini. Perlu diatasi, dikurangi. Nah, itu bisa pakai antioksidan yang ada di Mexibio. Ya. Jadi tahap awal kita mencegah pembentukan plak atau proses aterosklerosis di arteri kita itu, selain dengan mengurangi makanan yang mengandung banyak lemak, ya, kita juga bisa mengkonsumsi sayur buah yang banyak, atau bisa juga kita lengkapi dengan produk yang berasal dari sayur dan buah, yaitu Mexlim, ya, untuk mengurangi penumpukan lemak dalam tubuh dan mengurangi nafsu makan sehingga lemak tubuh itu tidak banyak. Kemudian untuk radangnya kita bisa menggunakan obat radang yang lain, boleh kita minum, obat kimia juga banyak ya yang ada yang bisa mengatasi radang. Tapi kan alangkah baiknya jika yang kita konsumsi itu adalah produk alami, suplemen atau herbal yang mengandung zat atau nutrisi yang berperan sebagai antioksidan seperti yang ada di dalam Mexibio ini. Ya, ini bisa kita konsumsi sehingga jika konsumen kita itu di umur 20-an rutin mengkonsumsi Mexlim atau Mexibio atau keduanya, ini proses ini pasti akan dihambat pembentukan plak ini. Nah, tetapi bagi kita yang sekarang sudah umur di atas 45, di atas 40 atau 45 atau 50, sebenarnya agak terlambat karena umumnya di umur di umur 40-an tahun ke atas itu proses pembentukan plak ini sudah ada, bahkan sudah mencapai mungkin sekitar 40-50%. Memang belum ada gejala, ketebalan plak sampai 50% itu tidak ada gejala seperti orang normal. Nah, tetapi walaupun kita terlambat, ya lebih baik terlambat daripada tidak. Jalankan pola hidup sehat, makan banyak sayur buah, kurangi lemak, konsumsilah ini Mexlim atau Mexibio, ya, supaya istilahnya umur kita bisa diperpanjang, ya, karena komplikasi kita ini kan penyakitnya itu penyakit berat semua itu, ya. Nanti kita lihat apa itu komplikasinya. Nah, jadi kita lihat nih komplikasinya. Ketika plak itu sudah mencapai tahap akhir, persentase sumbatan di arterinya sudah mencapai 80%, nah itu sudah mulai gejalanya timbul. Makanya penyakit yang terkait penumpukan plak ini biasanya sangat terlambat. Waktu muncul penyakit komplikasinya itu udah terlambat sekali, karena begitu muncul komplikasi jadi penyakit kronis itu penyumbatannya sudah 80%.
ya, dan sudah langsung timbul gejala. Kalau sudah sesak, ya bisa meninggal sesaat. Kalau yang disumbat itu pembuluh darah di otak, ya dia mengalami stroke sumbatan atau stroke iskemik, bisa mengalami kelumpuhan, cacat seumur hidup, dan lain sebagainya. Kalau arteri yang kena itu di bagian tungkai, di kaki atau tangan, dia menimbulkan gangren atau sel dan jaringan kita busuk, seperti orang kena kencing manis ya, komplikasinya itu gangren atau selnya busuk, kakinya busuk. Nah ini bisa-bisa kan diamputasi kalau ini. Atau dia mengalami nyeri yang hilang timbul ketika berjalan, capek sedikit kok nyeri kakinya. Itu karena aliran darah terhambat, tersumbat oleh plak yang sudah mencapai 80% itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Tidak ada jalan lain untuk hal ini, aliran darahnya harus dilancarkan. Jadi kalau karena sumbatan ini yang kita bisa berikan, biasanya ada banyak obat-obat ya, obat-obat resep yang bisa melancarkan aliran darah untuk dikonsumsi, sehingga penyumbatan itu bisa berhenti atau dihambat. Dan walaupun tinggal 20% diameter lumen arteri kita itu bisa maksimal ketika darahnya encer atau diencerkan, diberi obat kimia. Ada banyak obatnya murah itu. Nah, tetapi kan banyak efek sampingnya, ya, bisa ke lambung, terjadi pendarahan, bisa ada efek samping yang lain jika dikonsumsi lebih dari 2 minggu atau 3 minggu. Nah, langkah baiknya untuk tahap awal kita minum obat kimia, setelah itu dikombinasi atau setelah itu minum produk herbal yang mengandung zat yang bisa melancarkan aliran darah. Ya, salah satunya ini yang kita punya, Mexibus. Karena di situ ada akar maka, ada ginseng, ada cordyceps yang semua berfungsi untuk melancarkan aliran darah. Sehingga aliran darah bisa masuk ke sel walaupun di situ ada sumbatan. Kalau sel dapat darah berarti kan dapat oksigen. Sehingga sel itu bisa berproses, menjalankan metabolismenya dengan baik, dan kita bisa bertahan hidup bisa lebih lama karena proses aliran darah ke sel-sel itu berjalan sebagaimana mestinya, walaupun dengan sedikit dorongan yang keras karena sudah tersumbat di sini. Nah, bisa dibantu dengan obat-obatan pengencer darah atau peningkat kontraksi jantung, atau kalau kita mau aman ya, ketika suasana tubuh kita sudah stabil ya berikanlah herbal suplemen seperti Mexibus ini yang melancarkan aliran darah. Selain kalau aliran darah lancar, selain oksigen, ya karena oksigennya lancar masuk ke sel, ya ini juga menambah semangat, stamina seseorang. Ya, urusan kita kan dengan oksigen, darah kan mengandung oksigen. Ya, orang meninggal banyak karena COVID itu kan karena oksigennya stop. Ketika COVID menyerang paru-paru, orang tidak bisa bernapas, lendirnya kental karena proses COVID yang berjalan di saluran pernafasan, nafas tidak berjalan, 3 menit tidak ada oksigen, ya game sudah, orang itu game 3 menit tidak ada oksigen, selesai urusannya. Nah, makanya kan penting nih, aliran darah yang dilancarkan ini penting ya. Jadi kita bisa berikan Mexibus di sini. Jadi dari tahap proses pencegahan bisa gunakan Mexlin dan Mexibu. Di proses tahap lanjut ketika aliran darah sudah mulai terganggu bisa diberikan Mexibus ya untuk melancarkannya. Nah, selain itu Bapak Ibu, itu penyebab ya kolesterol yang menyebabkan penumpukan plak atau terjadinya plak di arteri. Nah, kita lihat kolesterol itu banyak jenisnya. Tadi kita sudah sebut ada tipe HDL, high density lipoprotein. Ini kita sebut kolesterol baik, dan sebaiknya ini kadarnya tinggi. Kalau kolesterol HDL tinggi itu bisa membantu aliran darah kita bisa lebih lancar karena tidak tersumbat. Nah, sebaliknya kolesterol LDL atau low density lipoprotein ini dikenal sebagai kolesterol jahat, ini sebaiknya rendah. Karena kalau ini tinggi, kolesterol LDL tinggi ini memicu penyumbatan pembuluh darah karena pembentukan plak. Nah, ini ya, jadi ini yang jenis kolesterol yang kita perlu ketahui
demi untuk mengenal atau mencegah dan melakukan terapi untuk kehidupan kita supaya lebih sehat. Nah, kalau dari segi gambarannya, kolesterol itu sendiri, plak itu sendiri juga ada bagiannya nih ya, kita lihat. Kalau plak itu sudah kita besarkan, diambil secara anatomi di dinding arteri kita itu, kita lihat di sini ada trombus ya. Trombus itu seperti sumbatan. Di sini ada cap, jadi seperti tutupnya kepalanya ya, nutupin. Dan di sini inti lemaknya di sini. Nah, inilah gambaran plak yang ada di pembuluh darah kita. Ini diambil secara secara fotografi ya, dengan masukkan kateter di arteri kita, kelihatan seperti ini. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang mengalami stroke mendadak atau serangan jantung mendadak ketika trombus ini lepas. Kalau trombus ini lepas, dia jalan mengikuti aliran darah sampai ke arteri jantung yang kecil itu tersumbat situ, sudah kurang oksigen, serangan jantung timbul. Atau dia jalan terus sampai ke arteri otak, nyumbat di situ, ya kena serangan stroke iskemik. Atau dia jalan terus ke kaki, nyumbat arteri di kaki, lama-kelamaan jadi busuk, jadi gangren. Atau sebelum gangren, ketika dia berjalan kok kakinya nyeri. Ketika jalan sedikit, jauh sedikit nyeri gitu ya. Nah, itu bisa karena aliran darahnya terhambat. Ya, ini gambarannya. Kemudian nah, apa batasannya kita mau menurunkan atau memastikan kadar kolesterol kita? Nah, ini ada rekomendasi dari NACP ATP3 ya, dari Amerika. Sebaiknya kolesterol HDL kita itu di atas 40 mg per dl. Ini kolesterol baik. Kolesterol jahat, kolesterol LDL sebaiknya di bawah 100 mg per dl. Kolesterol total, jadi di situ ada HDL, LDL, dan trigliserida, diusahakan di bawah 200 mg per dl. Sedangkan untuk lemak trigliseridnya sendiri di bawah 150 mg per dl. Ini patokan umum yang boleh kita pegang, bisa kita pegang untuk saat ngecek lab dan kita mau mengobatin, menormalkan kadar lemak darah kita, ya ini pegangannya. HDL-nya lebih dari 40, kolesterol LDL di bawah 100 mg per dl, kolesterol total kurang dari 200 mg per dl, dan trigliserida kurang dari 150. Ini pegangan umum. Nanti kita lihat setiap orang beda ini. Kadar normal ini beda, tergantung faktor risiko yang dimiliki seseorang. Nah, tapi memang kenyataannya ini sulit untuk mempertahankan atau membuat kadar lemak kita normal seperti itu. Ya. Hanya 39% orang yang diterapi, bahkan ini yang diterapi mencapai target goal LDL sesuai panduan tadi itu. 35%, padahal diobatin, diterapi ke dokter. Tapi tidak banyak yang berhasil, hanya 39%. Kenapa? Karena kalau kita pola hidupnya tidak sehat, banyak makan lemak, kurang olahraga, terus kurang sayur buah makanannya, itu akan memicu hati memproduksi kolesterol lebih banyak. Jadi kolesterol itu juga diproduksi dari tubuh kita sendiri, di hati, selain dari asupan yang kita konsumsi. Asupan yang kita konsumsi memang membuat lemak darah tinggi, tetapi kelebihan lemak darah itu juga akan diproses di hati, di metabolisme menjadi kolesterol lagi. Karena hati itu memang berfungsi menghasilkan, salah satunya itu selain protein ya lemak. Lemak yang dihasilkan hati itu kan berfungsi ya untuk memberi atau membentuk lemak di saraf kita. Jadi saraf kita itu aliran listrik bisa berjalan, mengalir, itu karena ada lemak di lapisan luarnya yang kita sebut mielin itu. Mielin ya, lapisan luar saraf itu. Jadi seperti kabel listrik itu ya, itu harus ada lapisan yang bisa mengalirkan listrik. Nah, itu lemak.
Mielin itu yang dihasilkan oleh hati kita, kolesterolnya. Selain itu, kolesterol juga diperlukan oleh tubuh dalam rangka membentuk hormon. Hormon kita itu terbentuk karena ada kolesterol. Jadi kolesterol ini tidak boleh juga dimusuhin sebagai sampai membabi buta ya, tidak boleh makan lemak, ini tidak boleh. Karena dia dibutuhkan untuk membentuk mielin, zat yang melapisin mielin itu, saraf kita, supaya bisa berfungsi dengan baik, bisa sensitif gitu, dan membantu tubuh memproduksi hormon. Ya, kalau hormon kita ada kelainan itu repot lagi, ada urusannya lain kan, ada urusan yang lain lagi terjadi kalau hormonnya beda. Ya, kalau wanita hormonnya beda, kadarnya itu bisa mandul, cowok, laki-laki juga begitu. Mensnya bisa berbeda, laki-laki kalau hormonnya beda juga impoten nanti ya kalau testosteronnya turun gitu. Nah, jadi memang diperlukan, hanya memang perlu kita kendalikan supaya masuk ke tahap normal. Nah, jadi target utama kita kalau untuk penata laksanaan atau menangani hiperkolesterolemia ini, ya turunkan LDL-nya. HDL-nya harus tinggi kan. LDL-nya kita turunkan sampai mencapai target LDL sesuai panduan tadi. LDL itu tidak boleh dari 100 mg per dl. Yang totalnya tidak boleh lebih dari 200 mg per dl. Nah, ini yang perlu kita turunkan. Bisa dibantu ya tadi dengan Maxlim supaya kolesterol tidak banyak. Salah satu pemicu orang kolesterol tinggi itu kan karena makannya banyak ini. Susah menahan makan mulutnya itu ya untuk makan. Terus makannya makanan yang berlemak lagi ya, yang enak-enak itu kan biasanya kadar lemaknya tinggi. Nah, kalau selera makan turun, biasanya yang kita makan berkurang itu secara tidak langsung juga sudah mengurangi kadar lemak dalam tubuh kita. Nah, yang tadi saya katakan, patokan umum itu untuk orang berbeda, itu kan secara umum. Jika kondisi normal, tidak ada faktor risiko, tidak ada penyakit bawaan atau komorbid penyakit yang diderita, penyakit kronis. Kita lihat sini, kita bagi untuk target penurunan kolesterol ini. Kalau risiko rendah, artinya hanya ada satu faktor risiko atau tidak ada, ya kita bisa turunkan sampai 160. Di bawah 160 masih oke. Jadi misalnya orang hanya punya hipertensi saja, atau punya diabetes saja, atau hanya obesitas saja, satu faktor kita bisa sampai 160 itu sudah oke, tidak perlu harus sampai di bawah 100. Tetapi kalau dia punya faktor risiko lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka kita harus turunkan di bawah 130 mg per dl. Kolesterol LDL-nya itu kita turunin sampai di bawah 130. Jadi kalau faktor risikonya minimal 2 itu misalnya ada stroke, ada jantung, atau ada jantung, ada kencing manis. Ada kencing manis atau ada obesitas. Ya seperti itu. Itu harus turunkan di bawah 130. Tetapi kalau dia risiko tinggi, ada riwayat penyakit serangan jantung, nah ini ada kencing manis, ada penyakit arteri yang lain ya, yang tadi misalnya ada gangren, ya, lebih dari 2 faktor risiko, turunkan di bawah 100. Tadi kan normalnya 100, di bawah 100. Harus turunkan di bawah itu. Nah, jadi setiap orang berbeda. Faktor risiko apa yang dia miliki, itu kita ikutin panduan ini. Jadi kalau risiko rendah boleh di bawah 160 mg per dl. Faktor risiko sedang, dua faktor risiko yang dia miliki di bawah 130 masih oke. Punya banyak faktor risiko, turunkan di bawah 100. Nah, ketika risikonya sangat tinggi, jadi banyak faktor risiko, ada penyakit kardiovaskuler, ya, ada sindrom penyakit metabolik, ya, trigliseridnya tinggi, pokoknya komplikasi, banyak penyakit lah, penyakit kronis. Nah, itu harus diturunkan di bawah 70 mg per dl. Nah, gitu. Jadi berat ini ya, kalau di bawah 70, kita turunkan itu, makannya mungkin harus sangat dikurangin ini. Apalagi yang lemak-lemaknya ya, harus banyak makan sayur buah saja mungkin ini orang. Nah, ini patokannya ya. Jadi, bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol? Ya, seperti berkali-kali kita bahas ya di sini. Yang paling manjur itu, yang paling mendasar, yang paling membantu itu ya
rubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang menerapkan pola hidup sehat, pola makan sehat. Pola makan sehat itu kadar lemak rendah, protein sedang, banyak sayur buah, banyak minum. Itu pola hidup. Ya seperti itu, memang hal seperti itu. Hampir semua penyakit itu datangnya dari makanan yang kita makan. Kalau tidak benar. Ya, yang dari makanan itu maksimum kolesterol hanya 20% ya dianjurkan. Lebih dari itu biasanya sudah bermasalah ya untuk kesehatan kita. Yang berikutnya dengan terapi obat. Obat penurun kolesterol banyak ya, Bapak Ibu. Obat resep itu banyak sekali. Ini contohnya nih. Banyak loh. Ya. Dari golongan obat kolesterol sendiri itu aja ada banyak nih. Sempat yang tercatat di sini ada obat asam ya, asam bilium, ada asam nikotinik, ada fibrat, ada probukol, ada statin, ada esenibel. Ini banyak. Obat-obat penurun kolesterol ini banyak sekali di pasaran yang diresepkan dokter ini. Ya, banyak. Nah, ini kita bisa pakai untuk mengendalikan kadar kolesterol kita sesuai profil kadar lemak yang ada di tubuh kita saat kita melakukan pemeriksaan lab. Kalau di situ tinggi kolesterol totalnya, apa yang harus kita pakai obatnya ya? Di sini ada. Kalau LDL-nya tinggi, untuk menurunkan LDL, apa yang terbaik? Kita lihat sini. Yang terbaik yang menurunkan itu, yang 25-50% ini, ya ini, statin, golongan statin. Banyak ya, limfastatin, atorvastatin, itu semua banyak. Merek dagangnya juga terkenal itu ya, sudah pada kenal. Atau kalau misalnya HDL-nya rendah, kita mau naikkan, apa yang kita perlu konsumsi? Yang paling tinggi menaikkan kolesterol HDL apa di sini kita lihat? Golongan probukol. Nah, ini yang bisa kita pakai. Itu tinggi kan. Tapi kalau misalnya trigliserida, TG kita, ya biasanya di lab itu ditulis TG ya, itu trigliserida. Kalau dia tinggi, yang perlu kita turunkan, yang terbaik apa? Kita lihat di sini, ada dua. Golongan asam nikotinik dan golongan fibrat. Nah, tinggal carilah merek dagangnya. Ya. Banyak merek dagangnya, itu generiknya, golongan umumnya begitu. Jadi sesuai inilah, sesuai kadar profil lemak darah kita, itu yang kita pakai obatnya apa. Makanya kan kadang-kadang dokter itu memberikan resep untuk kolesterol ini kalau ada hasil labnya. Kalau tidak ada, bingung nih mana yang mau diturunin dari 3 golongan kolesterol ini. Nanti salah turunkan lagi ya. Yang perlu dinaikkan malah diturunkan, yang perlu turunkan malah dinaikkan, jadi bingung. Makanya harus periksa lab biasanya, karena lemak ini cukup complicated ya untuk diketahuinya. Itu tidak bisa dengan diagnosa gejala pemeriksaan, tidak bisa, harus pemeriksaan lab. Baru dari situ obat dibuat, resep disiapkan untuk ditebus, diminum. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi penurunan kolesterol LDL ini dan peningkatan kolesterol HDL, komposisinya itu ya, itu cukup signifikan. Jadi jika kolesterol LDL itu turun 1% saja, itu mengurangi penyakit jantung koroner itu 1% juga. Kalau kita meningkatkan kadar HDL, kolesterol baik itu mengurangi risiko penyakit jantung dan kardiovaskular atau pembuluh darah itu 3%. Nah, tinggi. Jadi yang memang perlu selain turunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, perlu ditingkatkan kolesterol baik, kolesterol HDL ini. Karena 1% dia turun, dia naik, itu akan menurunkan risiko 3% penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, tapi dua-dua tetap harus kita konsumsi. Nah, jadi ini profil lemak ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan lab, ini yang bisa kita lihat. Kalau di bawah 100, kolesterol LDL-nya di bawah 100 normal, optimal sekali itu, sangat baik. Kalau di antara 100 sampai 129 hampir optimal, tapi masih normal ya. Begitu masuk 130 sampai 159 mg PDL, ini sudah perbatasan antara tinggi dan normal. Ketika di atas 160 sampai 189 mg PDL, ini sudah tinggi nih kolesterolnya, kolesterol LDL-nya. Di atas 190 udah sangat tinggi sekali. Nah, kolesterol totalnya begitu. Yang kita inginkan kan di bawah 200 mg/dl, itu yang normal, yang diharapkan.
Kalau dia sampai 239, ini masih perbatasan. Dibilang normal juga iya, dibilang tinggi juga tinggi. Tapi begitu di atas 240 mg per dl, ini sudah tinggi kolesterol totalnya. Nah, kolesterol HDL di bawah 40 rendah. Kalau rendah, risiko penyakit jantung dan pembuluh darah meningkat ini. Maka kita harus tinggikan, kalau bisa di atas 40, kalau bisa mencapai di atas 60 mg per dl. Kalau tinggi, itu mengurangi risiko mengalami serangan jantung, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Ya, nah ini batasannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau minum obat, bisa dicek, setelah itu minum lagi, cek lagi, sesuaikan dengan batasan yang kita inginkan. Jadi, faktor risiko utama untuk menurunkan kolesterol LDL itu ya, kalau kita ya pria umur 45 tahun itu sudah harus berhati-hati itu. Udah mulai harus batasin itu makanan itu ya, yang berlemak, makanan yang berlebihan itu. Kalau wanita di atas 55. Kalau di keluarga ada mengalami serangan jantung, penyakit pembuluh darah, itu harus sudah mulai waspada ya. Dalam hidup kita harus jaga itu semua makanan yang berlemak itu. Terus yang merokok, yang kegemukan, kolesterol HDL-nya di bawah 40 mg ya per dl kalau kita periksa, atau dia ada tekanan darah tinggi, hipertensi di atas 140 per 90 mg lagi. Nah, ini harus waspada kita. Ini semua faktor risiko ya yang kita perlu lakukan supaya kolesterolnya turun. Kalau tidak, ini semua faktor risiko ini, penyakit ini akan menjadi kenyataan. Jadi turunkan kolesterolnya sesuai panduan tadi. Nah, panduannya seperti ini ya. Jadi kalau risiko tinggi turunkan sampai 100, di bawah 100. Dua faktor risiko turunkan sampai di bawah 130 mg per dl. Ya, kalau dia punya faktor risiko tinggi sekali, turunkan faktor risiko renang, turunkan sampai 160 mg per dl. Jadi ini pegangannya ya. Risiko tinggi turunkan sampai di bawah 100, risiko sedang turunkan sampai di bawah 130, dua faktor risiko. Risiko rendah, satu faktor risiko atau tidak ada, turunkan sampai 160 masih oke ya, tidak masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah hampir mengakhiri session kita ini. Hal pokok yang harus kita ketahui yaitu kadar kolesterol yang tinggi itu merupakan faktor utama pembentukan plak di pembuluh darah kita, penyebab pemicu serangan jantung dan stroke. Kurang dari 50% pasien tidak mencapai target terapi. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatian nih. Jadi jangan kira setelah minum obat, ini saya pasti normal, pasti sehat, tidak. Karena faktornya banyak. Apa yang kita makan, pikiran kita stres juga itu memicu lemak darah bisa tidak efisien di metabolisme. Jadi banyak faktor menyebabkan selain obat itu, belum tentu kita minum obat, goal penurunan kolesterol itu tercapai, belum tentu. 50% aja katanya ini. Nah, kemudian penurunan LDL itu juga tidak sama untuk semua orang, ya, sesuai tadi faktor risikonya. Jadi jangan Bapak Ibu samakan ya, misalnya dokter mengatakan untuk si A, Bapak turunkan kolesterol sampai di bawah 100. Nah, nanti Bapak juga ikut-ikutan tuh yang tidak mengetahui prosesnya, minta minum obat turunkan sampai di bawah 100, padahal yang minum di bawah itu kan tidak mempunyai faktor risiko, kenapa harus di bawah 100? Berbahaya malah. Bapak ini yang ke dokter bilang turun sampai di bawah 100 karena punya banyak faktor risiko sangat tinggi. Nah, jadi harus diperhatikan. Jangan asal ikut-ikutan ya, Bapak Ibu, ya beda, tiap orang beda. Harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita ya. Nah, jadi kita udah bahas tadi di situ ternyata ada peranan ya untuk produk Maximax yang bisa kita pakai. Jadi kan karena itu untuk menghambat proses pembentukan plak, bisa kita pakai Maxslim, lemaknya dikurangi. Ada peradangan di proses pembentukan plak itu, kita bisa pakai Maxibio supaya radangnya diatasi, dikurangi sehingga proses tidak berlanjut menjadi plak yang bertambah banyak. Nah, biasanya proses pembentukan plak itu kan mau ada tidak mau obat pengencer darah penahan plak itu sebenarnya berproses sudah berjalan sejak lahir. Kalau kita umur 30, 40, 50 biasanya itu sudah 30%, 50%-nya pembuluh darah di titik-titik tertentu sudah ada itu sumbatan.
Nah, maka perlu kita lancarkan aliran darahnya supaya sel kita dapat darah dan oksigen, bisa sehat, bisa bekerja, bisa metabolisme, kita bisa berfungsi normal sebagai manusia yang sehat. Lancarkanlah aliran darah kita, baik dengan obat kimia, dan kalau jika memungkinkan, alangkah baiknya dengan obat herbal seperti yang ada di Maxibus ini. Ya, jadi untuk penyakit jantung pembuluh darah, untuk hiperlipidemia, kelainan lemak dalam darah, semua ketiga produk Maximap ini bisa digunakan, berfungsi, dan bisa mengatasi, meringankan penyakit berlanjut lebih jauh. Ya, demikian dari saya Bapak Ibu. Semoga semua ini berguna dan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan semoga ini menjadi semangat kita untuk bekerja lebih baik di lapangan karena mengetahui proses penyakit itu secara lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Semangat.